Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andolina Jerwis Mandaka, guru SD Negeri 11 Lolongkuba, Kecamatan Lolongkuba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pada hari ini, tanggal 6 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi pembelajaran tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 4 pada kelas 6 SD semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Sekian dan terima kasih. Persian siap gerak. Panca depan gerak. Tegak gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sedang hadir? Iya. Semua hadir toh? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, Ibu Guru minta satu orang maju dudukkan dalam rumah. Teman-teman, sebelum kegiatan, mari kita berdoa mengenai dengan doa. Terima kasih. Ya, sebelum kita belajar, Ibu Guru minta semuanya berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Siap? Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan duduk. Coba perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa saja yang ada? Ya, Dilarang parkir, harus dilarang. Ya, itu adalah gambar-gambar rambu lalu lintas. Gambar-gambar rambu lalu lintas. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah setelah mengamati teks yang berjudul Rambu Lalu Lintas, anak-anak mampu menganalisis kalimat efektif dan kosakata
benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah berdiskusi, anak-anak mampu menemukan informasi penting dari teks eksklamasi yang berjudul Rambu Lalu Lintas dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat menelaah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah melalui pengamatan video, anak-anak mampu membuat cerita tentang pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini. Sudah selesai membaca? Sudah. Sekarang apa yang belum baca? Baca apa itu? Bacaan apa yang belum baca? Rambu lalu lintas. Siapa yang menemukan rambu lalu lintas? Penemunya siapa? Penemu rambu lalu lintas namanya siapa? Ya, Morgan. Perhatikan itu bacaan, lalu lihat mana itu kata non baku dan mana itu kalimat yang tidak efektif. Perhatikan saja, perhatikan dulu. Setelah perhatikan, ada kalimat baku apa saja yang tidak baku? Kalimat yang tidak baku dalam bacaan itu kalimat apa? Kata apa? Melihat. Iya, itu adalah kata tidak baku. Kalau kalimat yang tidak baku itu kalimat apa di situ dalam bacaan? Kalimat yang tidak baku. Kalimat, bukan kata tapi kalimat. Kalimat. Contoh, satu contoh di dalam bacaan kalimat yang tidak baku, salah satu contohnya adalah kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan jalan. Itu adalah kalimat yang tidak efektif. Ya betul, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, teman-teman, kalau jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Jadi, ketika seseorang melakukan perjalanan misal dari desa A menuju desa B, maka ia membutuhkan lalu lintas yang menghantarkan dia dari desa A ke desa B. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban kita yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara.
wajib menggunakan pengaman seperti helm, sarung pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan yang ketujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan, bersyukurlah memiliki jalan umum, jagalah. Ada lembaran LKPD, lembaran kerja peserta didik. Di situ kerja secara kelompok. Kerjakan soal-soal itu dalam kelompok ya ini. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja kami. Kelompok semua dia mendengar. 1. Menemukan kosakata non baku dalam teks. Lampu lalu lintas dan tuliskan dalam tabel bagi satu. Kosakata non baku melihat, menemui, sistem, enggak. Perbaikan kosakata baku melihat, menemukan, sistem, tidak. 2. Kenapa kita menggunakan Kembalinya tentang rambu lalu lintas dan hak yang berikut adalah hak dan kewajiban. Kewajiban. Kalau baru teman bisa mengerti. Sekarang ada soal evaluasi. Soal evaluasi ada di tangan masing-masing. Sudah. Silakan kerja soal evaluasi 5 menit selesai. 5 menit di sini evaluasi 5 menit selesai.
dan kalimat tidak efektif. Dari kata-kata non baku dan kalimat tidak efektif itu kita merubah menjadi kata baku dan kalimat yang efektif. Setelah itu, hak dan kewajiban kita pada saat di jalan raya. Kalau kita di jalan raya, kita kalau jalan kaki berarti kita harus berjalan di atas apa? Trotoar. Kalau kita mengendarai motor berarti kita harus memakai helm. Kalau itu wajib, itu kewajiban. Sudah? Kalau kita di jalan, kalau kita tidak memakai helm pada saat kecelakaan pasti kita terluka. Ya. Buku halaman 138 ini PR. Perhatikan gambar-gambar yang ada pada buku, kemudian isilah jawaban pada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini kerja di rumah, ini adalah tugas pekerjaan rumah ya. Ya, bisa toh? Bisa kerja. Perhatikan gambar-gambar ini adalah gambar-gambar lalu lintas. Perhatikan lalu isi jawaban. Apa arti dari masing-masing gambar tersebut? Nomor 1. Nomor 2, apa manfaat gambar-gambar tersebut bagi pengguna jalan? Manfaatnya apa dari gambar ini? Lalu nomor 3, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Kalau saya nggak ada rambu-rambu ini berarti nanti terjadi apa? Ada pengaruh apa? Nah, nanti dong pulang berisi ini sebagai PR. Jadi PR ada 4 nomor ya Juan? Ini PR ada 4 nomor. Kerja sejarah. Ya, kelompok 1 ini PR, kerja di rumah tetapi masing-masing kerja asing kelompok lagi ya. Pakai satu buku tapi soalnya ditulis lalu masing-masing kerja. Bisa? Bisa. Jadi perhatikan gambar-gambar ini, gambar-gambar lalu lintas, perhatikan lalu isi. Ibu guru minta 1 orang dari kelompok 1 untuk pimpin katong doa karena tadi kelompok 2 sudah. Jadi kelompok 3 Desti, sudah maju. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ya. Amin.